Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran pengembangan madrasah unggul. Madrasah. Sudah pasti kita semua tidak asing lagi dengan kata itu. Saat membicarakan tentang madrasah, hal yang pertama terfikirkan dalam benak kita pastinya lembaga pendidikan Islam yang dalam kegiatan belajar mengajarnya berlandaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Lalu, sebagaimana kita ketahui bersama, madrasah adalah lembaga pendidikan yang telah lama berkembang di Indonesia. Maka, madrasah juga ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki pengaruh dalam hal tersebut. Oleh karena itu, perkembangan madrasah mulai dari segi peningkatan kualitas, relevansi, juga peningkatan daya saing, dianggap penting. Mengapa demikian? Karena hal tersebut diharapkan dapat atau mampu menjamin atau menimbulkan eksistensi sumber daya manusia muslim atau sumber daya manusia Islam di Indonesia, sehingga dapat hidup berdampingan dengan keragaman budaya atau keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Berbicara mengenai madrasah unggul, yang pertama kita akan membicarakan tentang karakteristik madrasah unggul itu sendiri. Menurut Fakhrudin 1998, karakteristik madrasah unggul yang pertama adalah memiliki manajemen madrasah yang baik. Yang kedua, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, bisa dari segi guru, kepala sekolah, staf, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, seperti fasilitas seperti gedung, meja belajar, papan tulis, dan kelengkapan belajar lainnya yang menunjang efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, bantuan pendidikan yang memadai. Dan yang kelima adalah kualitas lulusan atau keunggulan kualitas lulusan. Suatu madrasah dikatakan sebagai madrasah yang unggul apabila memiliki kualitas lulusan yang baik. Yang berikutnya adalah faktor yang mendukung pengembangan madrasah unggul. Menurut Arifin 2000, faktor yang mendukung pengembangan madrasah unggul yang pertama adalah dari segi faktor sarana dan prasarana, yang meliputi fasilitas sekolah, sumber belajar, serta sarana penunjang yang memadai. Yang kedua adalah dari faktor guru, yang meliputi kesejahteraan guru, kualifikasi yang memadai, rasio antara guru dengan murid yang ideal, serta motivasi dan semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, dari segi murid atau faktor murid atau peserta didik, yang meliputi kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang bervariasi, serta motivasi dan semangat belajar yang tinggi. Yang keempat adalah faktor tatanan organisasi dan mekanisme kerja, yang meliputi tatanan organisasi yang rasional dan relevan, program-program organisasi yang rasional dan relevan, serta mekanisme kerja yang tersusun dan terorganisasi secara tepat. Yang kelima adalah faktor kemitraan, yang meliputi kepercayaan dan harapan orang tua yang tinggi, dukungan juga peran serta masyarakat yang tinggi, serta bantuan dan dukungan dari pemerintah.
Yang keenam adalah faktor komitmen atau faktor nilai sosial yang meliputi keberagaman budaya atau keberagaman sosial budaya yang saling mendukung. Juga nilai-nilai agama yang menimbulkan dukungan yang positif. Yang ketujuh, faktor motivasi, iklim kerja, serta semangat kerja yang meliputi motivasi untuk selalu berprestasi bagi seluruh anggota atau komunitas sekolah atau madrasah. Suasana, iklim kerja dan iklim belajar yang baik dan positif. Serta semangat kerja dan berprestasi yang tinggi. Yang kedelapan adalah keterlibatan wakil kepala sekolah dan para guru. Dan yang kesembilan adalah peran dari kepala sekolah. Hal ini terasa sangat penting, karena sebagai kepala sekolah, ia harus bisa menjadi tauladan bagi bawahannya, bagi guru-guru, bagi para staf, sampai kepada murid-muridnya. Sebagai orang yang paling dihormati di sekolah, atau orang yang berada di tingkatan paling tinggi di sekolah, ia harus bisa atau mampu menjadi suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya, dan juga dapat amanah dan bertanggung jawab atas tugas yang telah dibebankan kepadanya. Yang berikutnya adalah strategi pengembangan madrasah unggul. Yang pertama adalah membentuk pola pikir kolektif. Yang kedua adalah menciptakan inovasi secara terus-menerus. Yang ketiga adalah memanfaatkan iptek atau teknologi yang sedang berkembang. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas tata kelola madrasah. Yang kelima, meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan kualitas sistem rekrutmen siswa atau peserta didik baru. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi keguruan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bersama bahwa mengembangkan madrasah unggulan memerlukan daya dukung yang efektif dan fungsional, seperti sumber daya manusia yang unggul, sarana dan prasarana yang meliputi ruang belajar yang representatif, perpustakaan, juga laboratorium, fasilitas penunjang, boarding atau ma'had, masjid atau musola. Madrasah unggulan harus dirancang sesuai dengan visi misi dan tujuan kelembagaan, analisis kebutuhan sistem akademik dan kelembagaan, serta memahami konteks geografis dan budaya. Sedangkan pengembangannya memerlukan beberapa faktor. Yang pertama, kebersamaan dan mindset atau pola pikir secara kolektif yang digerakkan untuk mendukung keunggulan institusi dengan mengimplementasikan visi misi, tradisi, dan orientasi madrasah. Inovasi secara terus-menerus, memanfaatkan teknologi informasi atau iptek yang sedang berkembang, membangun kepemimpinan yang terbuka dan berprinsip, meningkatkan kualitas tata kelola madrasah, meningkatkan kualitas sistem rekrutmen atau penerimaan siswa baru, meningkatkan kuantitas atau jumlah dan kualitas kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah, atau kegiatan di luar jam belajar di sekolah. Dan juga meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi keguruan itu sendiri.
Setelah kita mengetahui faktor dan strategi pengembangan madrasah unggul, maka seluruhnya harus saling mengisi dan saling melengkapi agar pengembangan madrasah yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal dan juga sesuai dengan harapan institusi dan harapan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.